Lontar semua. Gitu, Pak. Oh maaf, Anda bisa, nggak ada komen, maaf. Maaf ya. Terus gimana? Maaf, nggak ada. Maunya gimana? Mohon maaf. Oke. Merasa terganggu dengan aktivitas PT Mulia Harvest Agritech yang memproduksi pakan ternak hingga 24 jam non-stop di setiap harinya. Segenap warga Mayahan, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menuntut tanggung jawab sosial perusahaan ke pabrik yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun ini. Melalui mediasi di kantor desa Mayahan pada Rabu 20 April 2022, warga terdampak yang didampingi dari Lembaga Bantuan Hukum Cakra Buana meminta kepada pihak pabrik agar memenuhi kewajibannya terkait tanggung jawab sosial perusahaan secara layak. Namun sangat disayangkan mediasi yang juga dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan ini pun urung menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. PT Mulia Harvest ini semenjak berdiri dari tahun 2015 bernama PT Karya Tunas Glurindo, sekarang berubah menjadi PT Mulia Harvest, tidak pernah memberikan CSR atau TSP kepada masyarakat. Ketika kita cermati undang-undang bahwa perusahaan yang tidak memberikan CSR atau TSP kepada masyarakat di sekitar pabrik, maka mereka wajib dikenai sanksi administrasi yang berupa penghentian usahanya. Sebetulnya kami sudah menawarkan untuk mediasi, untuk berembuk secara kekeluargaan, untuk bermusyawarah. Somasi yang kita berikan adalah alternatif terakhir karena pihak PT Mulia Harvest Agritech tidak bersedia. Kita ajak untuk berkomunikasi. Alasannya apa, Pak? Alasannya bahwa PT Mulia Agritech menyerahkan sepenuhnya pada Kodam 4 Diponegoro. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa saudara Prajaya, ketika kita konfirmasi, ketika kita ajak rembukan, saudara Prajaya sudah menyampaikan bahwa masalah somasi ini diserahkan pada Kodam 4 Diponegoro. Perlu kami sampaikan, kami juga telah berkompromi, kami juga telah berembuk dengan pihak Kodam 4 Diponegoro. Namun hasilnya apa? Yang dijanjikan kosong belaka, tidak ada yang direalisasikan. Pihak Kodam 4 Diponegoro hanya menyampaikan terkait teknis saja, hanya mengkomunikasikan saja, outputnya tidak ada. Terus singkat nih Pak, harapan kepada pemerintah kabupaten? Harapan dari kami, warga masyarakat, untuk kabupaten, harapan kami, OPD Kabupaten Grobogan, sehubungan dengan PT Mulia Harvest tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai perundang-undangan terkait CSR, TSP. Begitu juga izin-izin administratif lainnya kepada OPD Kabupaten Grobogan yang menangani masalah perizinan, kami sampaikan untuk diberikan sanksi administratif yang berupa penghentian usaha. Selama beroperasi, warga sekitar merasa terganggu dengan suara bising mesin dan juga bau tak sedap yang muncul dari olahan bahan pakan ternak. Meski jelas ada keluhan warga, namun dari pihak perusahaan yang hadir pun menolak untuk dimintai keterangan oleh para awak media. Gitu, Pak. Oh maaf, Anda bisa, nggak ada komen, maaf. Maaf ya. Terus gimana? Maaf, nggak ada. Maunya gimana? Mohon maaf. Oke. Adanya konflik kecil di Desa Mayahan ini, pemerintah Kabupaten Grobogan akan tetap terus menjaga bagaimana warga tidak akan berseberangan dengan investor yang saat ini dibutuhkan untuk kemajuan pemerintah Grobogan. Jadi begini, sekali lagi Ibu Bupati Grobogan, Ibu Hajah Sri Sumani SIMM, welcome kepada siapapun investor yang akan datang ke Kabupaten Grobogan. Tentunya untuk pendirian satu perusahaan didahului dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang memang sudah dilalui dari beberapa OPD yang menangani, yang menjadi tugas pokok fungsinya itu. Baik dari mulai perizinan, dari lingkungan hidup, dari tata ruangnya, semuanya sudah menjadi bagian dari ukuran untuk pengajuan permohonan itu secara
secara luas itu ya. Jadi dengan sendirinya nanti kita minta apapun yang menjadi bagian dari dinamika setelah perusahaan itu beroperasional, apabila ada sesuatu yang menjadi bagian dari permintaan warga masyarakat yang dalam ini diwakili oleh pemerintah desa yang ada di sekitar perusahaan, kita harapkan semuanya bisa dilakukan secara win-win solution. Artinya begini, perusahaan tetap bisa menjalankan operasional kegiatannya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, sesuai dengan profit yang mereka dapatkan. Itu pun diharapkan ada timbal baliknya lewat Perbup 19 2016 tentang CSR ya, tanggung jawab sosial perusahaan, bisa merambah kepada warga masyarakat. Dan itunya menjadi bagian dari proses yang sekali lagi kami harapkan ada pengertian, pemahaman dari kedua belah pihak untuk bisa mengetahui tugas pokok fungsinya masing-masing, mendudukan proporsinya, tidak ada yang memasakkan, dan semuanya bisa melegakan. Artinya pemerintah daerah lewat OPD yang ada memfasilitasi apapun yang menjadi bagian dari kesulitan yang ada, baik dari perusahaan maupun dari warga masyarakat yang terwakili lewat pemerintah desa maupun dari lembaga bantuan hukum yang sudah dikuasakan kepada mereka. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Harian Siber TV melaporkan.